Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Berikan hati kita yang terbaik, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang layak terima setiap pujian penyembahan kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Pagi ini Tuhan kami menghadap tata kudus-Mu Tuhan dengan segenap hati jiwa kami yang terbaik. Kami berikan kepadamu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami membalas segala kebaikan-Mu dengan kami beri pujian penyembahan yang terbaik dari setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, layakan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari datang bersyukur kepadanya, menyembah-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Kami percaya pagi hari ini kami mau menyembah-Mu lebih-lebih lagi. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami katakan di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari katakan di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau. Pagi hari kami mau lebih. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Amin. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Pagi hari ini Tuhan kami percaya kami sudah disembuhkan dari setiap sakit penyakit, dari setiap belenggu dosa. Apapun yang mengikat setiap kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang membebaskan setiap kami yang terbelenggu Tuhan. Kau yang tahu setiap kami Yesus. Kau telah tebus kami. Haleluya. Di saat kami menyembah, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan ada kekuatan baru, ada mujizat kami terima pagi ini Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu
terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Setiap kita yang percaya lebih, mari sama-sama kita akui, mari kita menyembah Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Di saat ku menyembah-Mu Tuhan, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, dan kami terima segala jalan terbuka bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya di saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja memenuhi setiap kami. Urapan yang baru memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang menjangkau kami Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan, umat-Mu Tuhan, Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau terus bersujud di hadapan-Mu dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini hati kami Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku Tuhan, lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama lebih katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini hati kami kepadamu Tuhan, hatiku, ku sujud dan berterima. Satu kali lagi, terpujilah Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami ingin merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dan tuntunan bagi langkah kami sepanjang hari ini. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di pagi ini. Saya percaya kita bangun dengan semua anugerah Tuhan dan teruslah bersyukur atas karunia Tuhan sehingga kita boleh ada pada hari ini sebagaimana kita ada. Iya, baik, kita sebelum memulai aktivitas kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15, firman Tuhan berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Iya, Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini sangat jelas berkata, ya, bahwa jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka dikatakan Bapa kita yang ada di surga juga akan mengampuni kita. Sebaliknya, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan Bapa kita juga tidak mengampuni kesalahan kita. Ini kelihatannya sepele saudara, tetapi masih banyak orang Kristen yang tidak melakukan firman ini. Ya, mungkin sebagian berkata begini, wah berarti Tuhan itu kan katanya maha mengampuni. Kenapa bisa dikatakan Tuhan tidak mengampuni kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain? Tuhan kita Tuhan yang maha pengampun. Tetapi ketika kita tidak mengampuni kesalahan orang, itu sama dengan kita menutup pintu pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kuncinya bukan ada pada Tuhan, tapi pada kita sendiri. Waktu kita mengampuni orang lain, Tuhan mengampuni kita. Saat kita tidak mengampuni orang lain, kita sedang mengunci pintu pengampunan Tuhan atas hidup kita. Saudara, ya sebenarnya syaratnya itu mudah. Karena banyak orang Kristen yang egois, dia ingin diampuni tapi dia gak mau mengampuni orang lain. Kalau kita menyadari bahwa kita pun masih sering berbuat dosa karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap hari kita ini masih berdosa. Apakah saya masih berdosa? Ya, setiap hari saya bisa berdosa dalam pikiran, saya bisa berdosa mungkin dalam tindakan, saya salah mengambil keputusan atau salah berkata, dan saya butuh pengampunan Tuhan setiap hari. Ya, kalau saya bicara tentang dosa, bukan dosa yang terikat ya, tapi dosa kejatuhan, marah, tersinggung, emosi, kita masih bisa saudara. Ya, saya tidak bicara dosa keterikatan karena seharusnya orang Kristen sudah tidak terikat dengan dosa, sudah harus dibebaskan. Dosa keterikatan itu apa? Rokok, mabuk ya dan lain sebagainya. Termasuk juga tidak mengampuni, itu keterikatan. Waktu kita nggak melepaskan pengampunan terhadap orang lain, kita sedang menutup pintu pengampunan Tuhan atas hidup kita. Nah, salah satu cara Tuhan Yesus memberikan kita cara yang paling gampang dan efektif untuk bisa mengampuni orang adalah apa? Dengan mendoakan orang itu. Waktu kita mendoakan orang itu agar hidupnya diberkati, agar Tuhan menjamah dia, agar dia bertobat, kita sedang ya memberi penetral di hati kita untuk kita gak kepahitan, untuk kita gak emosi, untuk kita gak marah. Sebab penting saudara, kita percuma berdoa, kita percuma melakukan semua kegiatan rohani kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ya, karena itu hari ini coba kita ingat, mungkin kita masih dendam kepada siapa, ayo lepaskan pengampunan. Kelihatannya sepele, tetapi ini akan menentukan hidup kita itu diberkati atau tidak. Ini akan menentukan dosa kita diampuni atau tidak. Orang yang dosanya tidak diampuni itu berbahaya, karena ketika kita menutup pintu pengampunan Allah atas hidup kita, kita sedang menumpuk kutuk dan murka Tuhan atas hidup kita. Tetapi ketika kita mengampuni orang lain, kita sedang membuka pintu pengampunan Tuhan untuk tercurah dalam hidup kita. Karena ingat, setiap hari kita membutuhkan pengampunan Tuhan.
Setiap menit, setiap detik kita bisa salah dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita butuh pengampunan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau ingin diampuni, maka ampunilah orang lain. Mungkin iparmu begitu menyakiti engkau, mungkin mertuamu begitu menyakiti engkau, mungkin hari ini menantumu menyakiti engkau, anakmu menyakiti engkau, atau kakakmu, atau adekmu, atau sahabatmu, atau siapapun, atau bosmu di kantor. Mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mari kita belajar untuk percaya bahwa di dalam setiap peristiwa yang terjadi itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa hari ini saya tidak ada kepahitan sama orang? Karena saya percaya bahwa semua yang terjadi di hidup saya itu seizin Tuhan. Walaupun saya direndahkan, difitnah atau di apapun, saya percaya itu Tuhan izinkan. Dan ketika kita tahu bahwa semua peristiwa itu Tuhan izinkan, maka kita gak bisa kepahitan dan tidak mengampuni orang lain. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan supaya hidup kita juga diberkati Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang pengampunan. Kami tahu setiap pengajaran firman Tuhan itu akan membawa berkat jika kami sungguh-sungguh melakukannya di hidup kami. Mari saudara, kita mau tetapkan hati untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mentaati setiap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Renungkan firman ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan bersama saudara di hadapan Tuhan. Mengampuni, lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh. Katakan, sebab Engkau Tuhan yang lebih dulu, lebih sungguh. Sekali lagi katakan, mengampuni, lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh, sebab Engkau Tuhan yang lebih dulu mengampuni kami. Amin. Lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang lebih dulu mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Engkau mengajarkan untuk kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami tahu ada begitu banyak pengalaman peristiwa yang kami alami, baik itu dengan keluarga sendiri, orang tua, anak, mertua, menantu, sahabat, kakak, ipar. Ada begitu banyak peristiwa yang sering kali terjadi yang itu menyakiti hati kami. Namun hari ini Tuhan, kami belajar. Kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh melepaskan setiap kepahitan di hati kami. Karena kami tahu setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti akan mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap peristiwa yang pahit yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu itu membawa sesuatu yang luar biasa supaya kami belajar mengampuni. Terima kasih Tuhan.
Bawa kami hari-hari ini dalam ketaatan penuh pada firman Tuhan, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah hari ini, apapun yang kami kerjakan, mendatangkan perkenanan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat-niat jahat orang. Tuhan, pimpin langkah hidup kami hari ini Tuhan di dalam perkenanan-Mu. Sertai setiap mereka Tuhan yang mungkin dalam pergumulan yang berat. Tuhan, memberi kekuatan untuk menjalani bahkan jawaban-jawaban doa kami terima tepat pada waktunya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan ya Tuhan. Yang berulang tahun hari ini umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kirinya. Dan kami percaya anugerah dan berkat Tuhan tercurah melimpah dalam kehidupan setiap yang berulang tahun. Kami percaya Engkau Tuhan yang cukup menjadi kekuatan buat kami melewati apapun yang sedang kami lewati. Kami tahu kami keluar sebagai pemenang. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya